Alright, sambil menunggu, saya mengerjakan beberapa hal yang sederhana aja sambil. Iya, oke. Alright, puji Tuhan. Oke. Oke, haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom bagi kita semuanya. Malam hari yang baik bagi kita semuanya. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya, Pendeta Gideon Munte dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan juga sebentar lagi kita akan bergabung dalam acara live sharing bersama dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah melayani lebih daripada 40 negara, seorang hamba Tuhan yang mempunyai kedalaman teologi yang sangat-sangat baik dan akurat, pengajar di berbagai sekolah Alkitab di seluruh penjuru dunia ini, dan setiap kali dia berbicara saya mendapatkan berkat kedalaman pengertian akan Alkitab yang sangat luar biasa, dan saya percaya ada banyak di antara saudara yang demikian juga. Di antara kami yang ada di Gereja Kemenangan Indonesia banyak sekali yang memfavoritkan beliau, dan beliau adalah juga seorang yang selalu berbicara di berbagai-bagai forum internasional. Dan tidak berlama-lama lagi kita semuanya akan kita tahu bahwa beliau adalah Dr. Stefan Sos dari Edmonton, Kanada. Dan hari ini saya sendirian. Kenapa? Karena Ibu Gembala sedang melakukan beberapa hal dari tadi pagi, dan ya kita punya banyak sekali kemajuan di gereja kita, terpujilah Tuhan. Dan ya karena memang ada banyak hal yang harus kita lakukan dan badan kita hanya satu, jadi untuk kali ini ya saya sendiri yang akan melayani saudara. Dan bagi saudara yang tidak bisa berbahasa Inggris jangan takut, karena saya akan menerjemah bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Malam baik bagi kita semuanya. Saya berharap bahwa kita boleh bertemu dalam keadaan yang baik-baik saja, dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa bahwa acara ini untuk dapat diberitahukan pada teman-teman, pada saudara-saudari, pada keluarga kita, agar mereka juga ikut diberkati. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan doa dan juga permohonan doa, dan ada hal-hal mungkin pertanyaan, boleh di DM kita. Dan kalau nanti ada kesempatan, Dr. Sos akan mendoakan saudara. Kalaupun tidak, ada tim doa kita dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang pasti dengan sukacita berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, mungkin seperti biasanya ada baik mungkin saya menyapa beberapa di antara saudara-saudari. Terima kasih untuk saudara Ferdian Simanung Khalid, terima kasih untuk saudari Nita Rosa, terima kasih untuk saudari Natalina Silalahi, thank you for Brian Tarigan, thank you kepada Ria Grace Pasaribu, thank you pada Gracia, Catherine Elizabeth, Agus, Tuhan Yesus memberkati Agus, Tommy, Tuhan Yesus memberkati, Naomi Pakpahan, God bless you, dia daughter, rahmat laya, Tuhan berkati. Dan kita akan segera mulai, kita akan segera haleluya untuk saudara Andreas Prayoga, Tuhan Yesus memberkati, Bapak Agus Rumbo, Tuhan Yesus memberkati. Tidak berlama-lama lagi, kita akan segera masuk kepada bersama dengan Bapak Dr. Stefan Sos, haleluya. Catherine Elizabeth, Tuhan Yesus memberkati, thank you kepada Indra, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Baik, kita akan coba bangun hubungan dengan Dr. Iya, kita lihat terlebih dahulu. Hey! How are you? We are doing well. You too? Yes, we are doing well. But this week is a very full week because we are opening services again. Yes. Oh, nice. Yeah, praise God. We are already opening 23 services. Oh, cool. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Yes. Yes. Yeah, and out of 59, already 23 or 25, I forgot. And this week we are going to open somewhere around 5 to 6 again. So Poppy is very busy along the week. Yeah, we are doing all the meeting, everything, the technical. Last night we are not sleeping, so Poppy feel very, very tired today. Yeah, I take my nap,
so I can be. Maybe you should find a way to sleep. Oh yeah, not at this time. After this, maybe after this. Yeah. Anyway, poppies and greetings to you, Doctor, and to Ibu especially. And then he said very sorry this time. But I said no worry. I think Doctor and Ibu can understand about it. So I hope you not going to be disappointed with me. No, we should be fine. Yeah. How is Canada? Good. Well, the cases are still there and going up and down. Like a lot of things still happening. So we just have to be patient. And careful also. We must be very careful. Yeah. I heard that because of the vaccine, many people are begin to, something like arrogant, they think that Superman, Yes. don't want. Yeah. Some people are also very tired. They don't want to do this anymore. Oh yeah. I heard many people like that also, Yeah. They said we are so tired of this, so they want to die because of that. Yeah. So but as good Christians, we behave, and we listen and we do what we're supposed to do, and God is with us, right? Amen for that. Yes, amen for that. So happy to see you all okay, Doctor, and also. We too. God bless. Yeah, we pray for you. We pray for you. Yes, we too. Yes. Oh, thank you so very much. Okay. Yes. Bless you. Okay. See you later. See you, Ibu. God bless. Okay, let's pray. Let's pray. Father in heaven, we are so grateful. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur kepadamu. That once again we have the opportunity of sharing the Word of God. Karena sekali lagi kami mempunyai kesempatan untuk membagikan firman Tuhan yang hidup. And as we open our Bibles, Lord, I just pray that you would speak to our hearts. Dan ketika kami membuka Alkitab kami, membuka firman kami berdoa, Engkau berbicara ke dalam hati kami. In a very fresh and meaningful way. Dengan cara yang sangat ajaib, cara yang sangat segar, dan juga cara yang sangat memberikan pengertian. We thank you for your blessing and your kindness upon our lives. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu dan juga untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. And we give you all the thanks and all the glory and all the praise in Jesus' name. Dan kami memberikan kepadamu segala kemuliaan, segala pujian, dan segala ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Well, yes. Today we're going to be talking about the crossroads. Wow. Hari ini kita akan berbicara mengenai persimpangan jalan. Yes. Our text we're going to read out of Jeremiah chapter 6 verse 16. Dan kita akan melihat daripada firman Tuhan daripada buku Yeremia ayat 6 ayat pasal 6 ayat 16. Yeremia pasal 6 ayatnya yang ke-16. Yes. It says, "This is what the Lord says, stand at the crossroads and look as for the ancient paths. Ask where the good ways is and walk in it, and you will find rest for your souls." Wow, okay. Yeremia pasal 6, excuse me. Yeremia pasal 6 ayat 16 dikatakan, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan, yang mana dalam bahasa Inggris dikatakan di persimpangan jalan, dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Amen. Yeah. Amen. So, crossroads always bring us to a decision point. Jalan-jalan, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan persimpangan jalan, selalu membawakan kepada kita keputusan. I remember one day we were driving back from Italy to Slovenia at the very late hours of the night. Dan saya ingat satu ketika kami sedang berjalan melewati Italia menuju ke Slovenia di satu malam yang sangat gelap. And so we were following the sign how to get back to Slovenia. Dan kami sedang mengikuti tanda-tanda untuk dapat kembali ke Slovenia. And so the signs were good until at one point in time.
Dan semua tanda-tanda itu bagus sampai pada satu titik we came to this one road, and the road ends, and then it's either left or right. dan kami sampai kepada satu jalan dan jalan itu bercabang dua, kalau tidak ke kiri dia ke kanan. But now we don't know which way. Dan kami tidak tahu mau kemana. We don't know if Slovenia is to the left or to the right. Dan kami tidak tahu apakah Slovenia itu arahnya ke kiri atau Slovenia itu arahnya ke kanan. So we just went by our gut feeling, we said, okay, let's turn left. Dan kami, ya pada waktu itu tidak ada peta kami, dan kami pakai perasaan, oke, sekarang kami mau ke kiri. It was not the best decision. Dan ternyata itu bukanlah keputusan yang baik. It took us much longer to get to Slovenia if we would have turned right. Dan itu membuat kami sampai jauh lebih lama ke Slovenia. Kalaulah tadi kami pakai yang jalan yang sebelah kanan, akan jadi lebih cepat. Yeah, because decisions we make at crossroads in life do much impact on us. Dan sesungguhnya keputusan yang kita ambil pada persimpangan jalan hidup kita akan membawakan pengaruh besar dalam hidup kita. Yes, because they cannot only impact us, but also generations to come. Yes, karena bukan hanya pasti mempengaruhi hidup kita, tetapi juga mempengaruhi generasi-generasi yang akan datang. Yes, the only thing that saves us, is the faith in Christ, which gives us that journey possibility. Dan saudara, yang membuat kita itu tenang ialah karena kita bersama-sama dengan Kristus, dan di sepanjang perjalanan pasti ada kemungkinan-kemungkinan. And you see, when we stand at the crossroads, it requires more strength than we possess. Dan saudara, kalau kita berdiri di persimpangan jalan kehidupan kita, biasanya itu akan memerlukan lebih banyak tenaga atau energi daripada yang kita punyai. Yeah, and it's the adversities at crossroads that makes a person choose one of the two paths. Dan saudara, satu tekanan kepada seseorang yang ada di persimpangan supaya dia harus memilih kemanakah dia pergi di antara dua pilihan. Between character or compromise. Seperti perpilihan antara karakter atau kompromi. Yeah. And every time we choose character, dan setiap kali kita memilih karakter, we become stronger, even if the choice may have negative consequences. Kita pasti akan menjadi lebih kuat walaupun sering sekali pilihan kita pada karakter itu mempunyai konsekuensi yang negatif juga. Yeah. So the historical background of Jeremiah 6:16 has the context in perspective as to why he's writing that. Dan secerita background daripada cerita, latar belakang cerita daripada Yeremia 6 ayat 16 tadi, ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada kita semuanya. And here the prophet Jeremiah is using some kind of a figurative language to describe what people of Judah face right now. Dan di sini Nabi Yeremia memakai bahasa figur untuk menerangkan kepada orang-orang Yehuda apa yang mereka alami saat ini. Now they are at a very critical point of decision that results of which have many implications. Mereka ada dalam satu tempat yang kritis untuk mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan juga ke depannya nanti. Yeah, speaking to the people of Judah, Jeremiah says the choice before them is whether they turn from idolatry and rebellion against God. Nah, saudara, pilihan bagi orang-orang Yehuda yang dikatakan oleh Yeremia adalah apakah mereka mau bertobat daripada penyembahan berhala mereka atau tetap memberontak terhadap Tuhan. Or whether they stay on the course and suffer the consequences for it. Atau juga mereka itu tetap pada keadaan mereka sekarang, bertobat daripada memberontak kepada Tuhan, atau mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan sekarang dan menerima akibatnya. Yes, God lays out always wisdom for them in Jeremiah 6:16 as to make the right decision and give them the right counsel to follow. Nah, Tuhan selalu memberikan satu
hikmat bagi anak-anaknya seperti pada Yeremia 6 ayat 16 ini, supaya mereka membuat pilihan yang benar dan menemukan jalan yang tepat untuk diikuti. Yeah, and the Lord is telling them simply, if they would make the right decision and choose the right path, they will rest, in their own soul. Dan Alkitab berkata, Tuhan berkata, kalaulah mereka membuat satu keputusan yang benar dan memilih jalan yang benar, maka mereka akan memiliki kedamaian di dalam kehidupan mereka. So now they have a counsel of the Lord, now they have direction of the Lord, and now the Lord says, choose which way you want to go. Nah, mereka sudah mempunyai firman Tuhan, mereka sudah mempunyai jalan-jalan Tuhan, dan sekarang Tuhan berkata, pilih jalan mana yang akan kau tempuh. And the decision they made was very bad. They said, we're not going to walk in it. Dan sayangnya, keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang jahat. Dan mereka berkata, kami tidak akan ikut jalan Tuhan. Wow. And you wonder, that after the history, seeing how God has dealt with them in the past, and wisdom and counsel he has given, how could they make such a wrong decision? Dan saudara, kalau kita melihat setelah apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, setelah apa yang mereka terima dari Tuhan, bagaimana mungkin mereka itu sampai hati membuat keputusan yang jahat itu? That happens in life many times today. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sering sekali saat ini juga. Many times when I was pastor and people came to me for kind of counsel, sering sekali ketika saya masih menjadi Dr. Sos, masih menjadi seorang gembala dan orang-orang datang kepadanya untuk menerima konseling. Before I listen to them, I said, I want to ask you a question and you have to answer before we start. Dan sebelum saya memulai percakapan dengan mereka dan mendengarkan apa persoalan mereka, saya berkata, aku mau bertanya kepadamu satu pertanyaan dan kau harus menjawab sebelum kita mulai. Are you willing to do what I'm going to tell you? Apakah engkau mau melakukan apa yang kukatakan padamu? Well, they say, Pastor, we need to hear from you first, and then we will decide if we're going to follow. Say, you are wasting my time. Dan mereka selalu berkata, wah, Pak Pendeta, saya nggak tahu apa yang Pak Pendeta katakan, jadi saya belum bisa ngambil keputusan apakah saya mau melakukan atau mendengarkan apa yang Bapak katakan dulu. Dan saya berkata pada mereka, engkau sama sekali nggak mau ikut apa yang saya katakan, dan engkau membuang-buang waktu saya saja. Amen for that, yes. Yeah, come back when you want to follow the counsel, and then we will talk about it. Dan datanglah kembali kalau kau sudah siap sedia untuk mengikuti apa yang saya katakan kepadamu. So what is the Lord doing now? He says, I appointed watchmen over you and said, listen to the sound of the trumpet, verse 17. Dan saudara, dan apa yang dikatakan Tuhan, maka ayat 17 dikatakan Tuhan, juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, dan firmanku, perhatikanlah pada bunyi sangkakala. Why is God appointing watchmen? Kenapa Tuhan menentukan penjaga-penjaga? Because it's going to sound the real bad times to come. Nah, karena penjaga-penjaga ini akan meniup sangkakala pada waktu ancaman datang. God is referring to the prophets as watchmen, and he sends prophets to warn, to alarm, and to people, to tell them what is ahead of it. Tuhan mengirimkan nabi-nabinya, hamba-hambanya sebagai penjaga-penjaga supaya nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan ini boleh memperingatkan umat Tuhan akan keadaan yang mengancam atau bahaya yang datang kepada umat Tuhan. Yes. Today, if we have prophets, the only thing they prophesy is all good things. God's going to bless you. God's going to prosper you. God's going to make you rich. God's going to keep you healthy. There is no watchman, for the society and the church today. Kalau kita melihat sekarang, tipe nabi yang ada di gereja saat ini, saudara, adalah nabi-nabi yang selalu berkata, semua baik-baik, Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan tolong engkau, tidak ada permasalahan. Dan mereka ini bukan tipe nabi penjaga seperti yang dikatakan Alkitab. Karena penjaga-penjaga ini harus memberitakan tentang bahaya yang datang pada umat Tuhan. Yeah, the only problem is that all these prophets who prophesy this, they are the only one that are rich. The rest of the people are still poor.
Dan yang jadi masalah saudara ialah kepada semua nabi-nabi yang berkata, Tuhan memberkatimu, engkau pasti baik-baik. Hanya mereka saja yang kaya. Sementara umat yang Tuhan yang menerima nubuatannya ini saudara tetap miskin. Yeah, and so now the prophet sounds the trumpet and they say, we will not listen. Bahkan saat ini juga pada ayat 17 tadi dikatakan ketika nabi-nabi itu memperingatkan akan bahaya yang datang, meniup sangkakala, tapi dikatakan di sini mereka berkata, kami juga tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikannya. They did not regard the warning of God, and as a result of that, the disaster was coming upon them. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan dan sebagai akibatnya ada hukuman yang datang pada mereka. In verse 19, we read, I am bringing disaster on these people, the fruit of their scheme, because they have not listened to my words that I have spoken to them, but they have rejected them. Dan ayat 19 dikatakan, aku akan mendatangkan malapetaka akibat rancangan-rancangan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Now, God has also to make a choice. He's also at the crossroads. Tuhan juga adalah Tuhan yang harus mengambil satu keputusan. Dia juga ada di persimpangan jalan. Ya. He could have blessed them because if they would obey and give their soul rest, or he has to deal with the judgment. Ya, Tuhan itu harus memilih. Dia harus apakah dia akan memberkati umatnya dan memberikan damai kepada umatnya, atau dia harus berhadapan dengan penghakiman bagi umatnya. And now in verse 22, the Lord says, look, an army is coming for the land of the north. A great nation is being stirred up by God, that is, from the ends of the earth, and they are armed with bow and spear, and they are cruel and show no mercy. Wah, dikatakan saudara pada Yeremia 6 ayat 22 sampai 23, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi, dan ini yang menggerakkan ini tentunya adalah Tuhan sendiri. Mereka akan memakai panah dan tombak, mereka bengis, tidak kenal belas kasihan, suara mereka gemuruh seperti laut, dan mereka mengendari kuda berlengkap seperti orang yang maju berperang menyerang kau, hai putri Sion. This is a very drastic measure of God. Dan ini adalah satu ukuran yang sangat-sangat drastis dari Tuhan. It's not one that he wanted, it's the one that they deserved. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan, tetapi ini adalah apa yang terpaksa mereka terima. In order to avoid that, I would like to talk to you about what to do when we are at the crossroads. Nah, supaya kita tidak menerima akibat seperti yang dialami orang Israel itu, saya mau berbicara kepada saudara apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di persimpangan jalan. All of us will make and face decisions, a very critical decision that we need to make in our life. Semua kita akan berhadapan pada satu saat di mana kita harus membuat satu keputusan yang kritis yang harus kita hadapi. Especially when different roles intersect, and you realize that either one looks good to you. Dan ketika kita melihat pilihan yang datang pada kita itu tidak ada satupun yang baik pada kita, apa yang harus kita lakukan? Yeah. So what do we do then? Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Making the right decision when you are at the crossroad can mean that a kind of a rest for your soul is at stake. Nah, saudara, mengambil satu keputusan yang benar pada saat hidup kita ada di persimpangan jalan, bisa saja berarti bahwa seluruh kehidupan saudara bergantung pada keputusan yang sebentar ini saudara buat. So it's very important that we make decision wisely and seeking the wisdom of the Lord when we are at the crossroads in our lives. Jadi penting sekali untuk membuat satu keputusan yang sangat-sangat bijak dan meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa mengambil keputusan yang baik dalam hidup kita. Yeah, sometimes the choice will be clear and obvious.
Kadangkala saudara pilihan itu bisa menjadi sangat-sangat jelas dan juga sangat-sangat terang sekali, tidak perlu ada keraguan di situ. And other times the choice will not be clear or obvious. Dan ada beberapa saat dalam hidup ini pilihan yang ada pada kita sama sekali tidak jelas dan sama sekali tidak ada keterangan di situ. So to make a decision and trying to discern the will of God will sometimes be painful and sometimes very paralyzing. Nah, kadangkala saudara untuk mengambil keputusan ini dan juga untuk mengerti kehendak Tuhan bisa membuat kita itu sangat tertekan dan juga sangat sakit. But you see, now when we are at the different crossroads of our lives, the Lord says, I am going to give you directive. Tetapi saudara tahu, ketika kita ada di persimpangan-persimpangan jalan hidup kita, Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu arahan. Amen for that. I don't want you to wander around not knowing what's the will of God. I give you directives so that you have no excuse to do the right thing. Aku tidak mau membuat engkau berjalan ke sana kemari dan tidak tahu kemana arah tujuan hidupmu. Akulah Tuhan yang memberikan arahan kepadamu supaya engkau tahu kemana arah tujuan hidupmu. And so our verse 16 is divided in 4 parts. It says, stand at the crossroads. Ya, jadi saudara ayat 16 tadi dibagi atas 4 bagian. Dikatakan, ambillah tempat-tempatmu di jalan-jalan, yang mana dalam bahasa Inggris dikatakan, ambillah tempatmu di persimpangan jalan. Then it says, look at the ancient paths. Dan kemudian dikatakan, lihatlah pada jalan-jalan yang dahulu kala. Then it says, ask for the good way. Dan kemudian juga dikatakan di situ, tanyakanlah jalan-jalan yang baik. And then it says, walk in it. When you have all that, walk in it and you will find rest for your souls. Dan kemudian dikatakan, setelah engkau mendapatkan semuanya itu, jalanilah itu, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yeah, and these directives give us the understanding of following the path that is going to lead to proper, joyful living in the Lord. Dan ini, 4 cara ini adalah cara-cara supaya kita bisa memasuki satu jalan kehidupan di mana kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan hati yang penuh ketenangan dari Tuhan. Amen. Yeah, and now it comes down to, like I said before, to character and compromise. Nah saudara, dan ini kembali lagi kepada 2 perkara yang saya katakan tadi, ada karakter dan ada kompromi. One time, visitors were going to a zoo. Satu kali saudara, ada satu orang yang mengunjungi kebun binatang. And many people stood around the gorilla. Dan ada banyak orang yang berkumpul di kandang gorila. And the gorilla has in one hand the Bible, in the other hand evolution theory. Dan gorila ini mempunyai di tangan yang satu Alkitab, dan di tangan yang satu adalah teori evolusi. Yeah, and gorilla is looking at the 2 books back and forth, and people ask gorilla, what are you doing? Why are you so confused? Dan gorila ini terus-menerus memandangi kedua buku itu, Alkitabkah, buku teori evolusi, Alkitabkah, buku teori evolusi, dan orang-orang bertanya kepada gorila, kenapa kau begitu bingung? And the gorilla says, no, well, I'm very confused because I'm trying to decide. Dan gorila berkata, aku sangat bingung karena aku sedang berusaha memutuskan, am I my brother's keeper or my keeper is my brother? apakah saya adalah saudara daripada penjaga saya, atau penjaga saya itu adalah yang menjadi saudara saya. So if gorilla already has so much trouble now to decide, no, we should be better off because we at least have the Bible. Ya saudara, kalau gorila itu sangat bingung untuk memutuskan, setidaknya kita tahu lebih baik lagi dari dia karena kita mempunyai Alkitab. Yeah. Well, first of all, in verse 16 we have is need to stand. We stand at the crossroads. Dan yang pertama sekali dalam ayat 16 tadi kita lihat, saudara, bahwa kita perlu sekali untuk berdiri, ambil tempat. Dan tempat kita berdiri adalah di persimpangan jalan. Yeah, when we hear the word stand, that God's directive is to stand at the crossroads, that means
Dan kalau kita mendengar kata di sini, ambillah tempatmu, berdirilah di jalan-jalan, dan itu artinya di persimpangan jalan. Artinya yang dimaksud Tuhan adalah, standing is not running or walking. Berdiri itu bukan berjalan atau berlari. It's not sitting down. It's standing still, being still, holding our position. Nah, itu bukan berarti juga terduduk atau tertidur, tetapi itu adalah diam tegak berdiri pada posisi kita saat ini. So that is the first thing that we need to obey. Stand. When you're at the crossroads, stand. Dan itu adalah hal yang pertama yang perlu kita patuhi. Berdiri. Berdirilah. In Exodus 14, verse 13, the Bible talked to Moses, and Moses said to people, "Fear not, stand still and see the salvation of the Lord." Ya, dalam Keluaran pasal 14 dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa ketika musuhnya datang, dan Musa berkata kepada umat Tuhan, jangan takut, tetapi berdirilah teguh di hadapan Tuhan. Amen. Yes. How do you stand still when you see Egyptians, coming, to get you? Bagaimana saudara sanggup berdiri tenang begitu ketika saudara melihat musuh saudara, segala sesuatu datang mau menyerang dan membunuh saudara? Yes. The Hebrew word amat means to abide or to wait. Dan kata Ibrani amat itu artinya adalah untuk menunggu, untuk menantikan. Or another explanation would be endure or to remain. Tetapi kata lainnya juga itu artinya adalah untuk bertahan dan untuk berdiri terus. It has this connotation of a certain steadfastness or immovability. Dan itu ada mempunyai konotasi dengan kemampuan untuk bertahan atau tidak tergoyahkan. Yeah, the whole idea is don't rush yourself, don't hurry. Dan tetapi itu artinya sebenarnya mau dikatakan Tuhan adalah jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gopoh. Because you see, in kingdom of God, there is no rushing. There is no, hurrying into something. God's plan goes according to what He decided without rushing. Karena di dalam kerajaan sorga tidak ada yang perlu terburu-buru, tidak ada yang perlu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, saudara. Karena rencana Tuhan itu harus dilakukan secara matang, bukan terburu-buru. And many times we are put at a decision, okay, so what are we going to do here? Saudara, sering sekali kita dalam hidup ini dipaksa untuk mengambil keputusan. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Well, if we don't have direction, then we need to stand. Tapi kalau kita tidak mempunyai arahan untuk mengambil keputusan, jangan terburu-buru, tapi berdirilah teguh di situ terlebih dahulu. Stand and wait, just be patient and abide. Ya, berdirilah dan tunggulah, sabarlah, Tuhan pasti akan memberikan arahan bagi kita. Amen. Jesus never rushed. He had always worked according to the will of God. He was measured, he was disciplined, he was deliberate. Yesus tidak pernah terburu-buru, dia selalu bergerak seturut dengan firman Tuhan. Dia tidak pernah ada di depan firman atau ada di belakang firman, dia menunggu firman. If pandemic taught me anything is, it puts us back into our house and now we have to stand still and wait. Ya, saudara, kalau pandemik ini mengajari kita, mengajari Dr. Sos, mengajari saya juga apa, yaitu itu membuat kita lebih ya boleh dikatakan tinggal di rumah lebih lama dan menunggu. Traveling all around the world, suddenly God puts us back home, and makes us stay still and wait. Ya, saudara tahu Dr. Sos ini pekerjaannya selalu keliling dunia, saudara, setiap tahun keliling dunia, dan tiba-tiba Tuhan menaruh kami kembali ke rumah dan berkata, tunggu. And there's biblical examples of people who were slow, they actually missed the thing because they were too slow. Dan saudara juga tahu bahwa kita tidak boleh berlambat-lambat. Karena ada contoh-contoh di Alkitab yang mengatakan ada orang yang berlambat-lambat dan mereka itu ketinggalan pekerjaan Tuhan. That doesn't mean we're just going to sit, at home and just say, I'm just waiting on the Lord. I'm going to be still. No, there is work to be done.
Nah, saudara, bukan berarti kalau saudara Tuhan berkata saudara berdiri, bukan berarti saudara tidak mengerjakan apa-apa dan saudara berkata, aku hanya tinggal saja di rumah dan aku akan tinggal berdiri dan menunggu Tuhan saya. Bukan, ada pekerjaan yang harus saudara lakukan. Here is the talk about the decision at the crossroads. Dan inilah dia pembicaraan apa yang harus kita lakukan ketika kita menunggu keputusan di persimpangan jalan. It's just like a husband came home, after a hard work all day long. Itu seperti seorang suami yang kembali ke rumah setelah bekerja keras sepanjang hari. And he doesn't smell any kind of food cooking. Dan ketika dia masuk rumah, dia tidak mencium ada suatu makanan yang dimasak di rumah. And so he sees his wife in the kitchen in front of the stove. Dan kemudian dia melihat istrinya di dapur di depan daripada alat masak itu. And so she says, I am still praying to know what to cook. So I have not cooked anything. Dan istrinya, saudara, ada di depan alat masak, sedang berdiri, dan dia tanya pada istrinya, kamu lagi ngapain sayang? Dan istrinya menjawab, aku sedang berdoa kepada Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan akan masakan apa yang akan kumasak hari ini. And so he got very angry, and he says, no, you don't have to spend all afternoon praying for the decision, what to cook. Just go ahead, cook, because I'm hungry, I want to eat. Dan suaminya ini menjadi sangat marah dan dia berkata pada istrinya, saya, engkau tidak perlu menunggu sepanjang hari untuk bertanya kepada Tuhan, makanan apa yang mau dimasak. Sekarang ini masak sesuatu apa saja yang bisa kau masak karena aku sudah lapar sekali. Yeah, God has given us intellect, He has given knowledge, just use it, don't pray for it. Saudara, Tuhan sudah berikan kepada kita intelektual, Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan. Pakailah pengetahuan saudara, pakailah intelektual saudara. Tidak semuanya saudara tanya kepada Tuhan. Yes, but more often in the Bible, we have examples of people who ran ahead of God, who rushed in front of God. Tetapi juga kita melihat di Alkitab ada contoh daripada orang-orang yang mendahului Tuhan, yang tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Yes, they took their matters into their own hands. Dan kemudian mereka itu mengambil keputusan dari tangan mereka sendiri. Yeah, they made very hasty decisions. Mereka mengambil keputusan yang sangat-sangat tidak matang pemikirannya. Yeah, and then they hope that God would just bless after the fact. And that's what happened. Dan setelah mereka mengambil keputusan yang tergesa-gesa itu tanpa bertanya kepada Tuhan, mereka berdoa supaya Tuhan memberkati keputusannya. Saya beritahu pada saudara, Tuhan tidak akan memberkati keputusan seperti itu. Right. So Abraham and Sarah, for example, the whole debacle about Hagar. Nah, saudara, Abraham dia tidak bertanya kepada Tuhan segala sesuatu mengenai Hagar. Yes. Abraham knew he was old. He knew, that things are not physically possible, but he had a promise of God. Saudara, Abraham tahu bahwa dia sudah tua dan secara pemikiran dia akan berpikir bahwa ini tidak mungkin. Dan tapi dia punya janji Tuhan loh. And then he looked at his wife, realizing that she's not a spring chicken anymore. Dan dia melihat kepada istrinya, dan dia melihat bahwa istrinya juga tidak, dalam tanda kutip, tidak seseksi dahulu lagi, saudara. Yeah, so says, we got to hurry, we need to help God. Dan dia berkata, wah, kita mesti cepat-cepat ini mendapatkan janji Tuhan. Kita perlu membantu Tuhan supaya kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Wow. And so Sarah agreed to that. She says, okay, go in with Hagar, we want to have a child of promise to come. Ya, dan Sarah juga setuju dengan hal itu. Lalu kemudian Sarah berkata, ya sudahlah, pergilah bersama dengan Hagar karena kita mau mempunyai anak. See, when they received the promise, Sarah was getting so excited, so she told everybody. Nah, saudara, ketika mereka menerima janji Tuhan itu, Sarah itu begitu semangat sehingga diberitahu pada semua orang. And when you tell everybody, I'm going to have a baby, I'm going to have a baby. Yes. Dan ketika saudara beritahu pada semua orang, aku akan punya anak, aku akan punya bayi. Yeah, and the baby is not coming 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Everybody says, where's the baby? Where's the baby?
Nah, kemudian bayinya itu tidak datang-datang. Nah, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak ada anak. Orang-orang akan bertanya, mana bayimu? Mana bayimu? But they have a promise. Tapi mereka punya janji loh. But the Janji promise Tuhan. is not coming. Tapi janji Tuhan tuh nggak datang-datang. Gimana ini? So we need to make a decision. So they were at crossroads and they made a decision. It was a wrong decision. Jadi mereka harus mengambil keputusan. Jadi mereka ada di persimpangan jalan hidup mereka dan mereka harus ambil keputusan. Dan keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang salah. You know, if there was no Ishmael, we would have no Middle Eastern conflict today. Nah, saudara, kalau tidak ada Ismail, saudara, tidak akan ada semua konflik-konflik di Timur Tengah saat ini. The lesson is very simple. Don't ever try to help God. God does not need your help, my help, or anyone else's help. Pelajarannya sangat simpel, yaitu jangan pernah berusaha untuk menolong Tuhan. Karena Tuhan tidak butuh pertolonganmu, tidak butuh pertolongan orang, tidak butuh pertolongan siapapun. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amen. Yes. Moses is another example like that. Musa juga orang yang demikian. Itu contoh yang demikian juga. He knows that he's going to be deliverer of people of Israel. Yes. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk dapat untuk membebaskan umat Tuhan orang Israel. And before God actually led him into that leadership, he took, leadership into his own hands, killed the Egyptian, and then ran for 40 years into the wilderness. Tetapi Tuhan belum mengangkat dia untuk leadership itu, untuk kepemimpinan itu. Dia sudah mengangkat diri sendiri sebagai penyelamat orang Israel dengan cara membunuh seorang penjaga Mesir dan menyembunyikan mayatnya di pasir. I'm sure that many times when he was sitting in the desert, he was thinking about, oh, I shouldn't have done that. I shouldn't have done that. Yes, but he did. So he is living all the consequences. Ya, dan saya percaya saudara, ketika dia melarikan diri dan kemudian dia tinggal di padang gurun bersama dengan keluarga yang baru dibentuknya sambil menjaga domba-dombanya, selalu berpikir, seharusnya aku tidak berbuat itu, seharusnya aku tidak berbuat itu, seharusnya aku tidak berbuat itu. Tapi dia sudah berbuat itu, maka dia harus hidup bersama dengan akibatnya. Yeah. If he could just wait a little longer and make the right decision at the crossroads in his life. Kalaulah dia bersabar sedikit lagi dan menunggu sedikit lagi pada saat-saat penting di persimpangan hidupnya untuk mengambil keputusan yang benar. Yes. Then we have a scenario in the New Testament. Dan kita akan mempunyai satu skenario yang berbeda di Perjanjian Baru. Jesus told his disciples, go to Jerusalem and wait until you're filled with the Holy Spirit. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. And now, going there, they think, wait a minute. We were 12 before Judas is gone, so we need to have a replacement. Ya, dan kemudian ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka berkata, tunggu dulu, kami ini seharusnya ada 12 orang, tetapi sekarang ini ada satu mengkhianat, jadi kami kurang satu. They did not wait for God, to give him the right man. They just said, okay, we need help, God, in replacing Judas. And so they threw the dice and they have elected Matthias. Ya, jadi saudara, mereka tidak menunggu Tuhan untuk mengangkat seorang rasul pilihan Tuhan, tetapi mereka berusaha untuk memperlengkapi diri mereka sendiri, jumlahnya kembali 12, jadi mereka membuang undi dan akhirnya muncullah seorang yang namanya Matias. He was never God's choice. Yes, Matias tidak pernah dipilih oleh Tuhan. You see, Paul, the apostle, was the choice of God to replace Judas. Saudara tahu bahwa yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Yudas adalah Paulus. Yes. And so, the Lord is saying to them, stand still, wait until I reveal to you as to what the next step is all about. Yes. Jadi Tuhan sedang berbicara sebenarnya kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem, tunggu sampai aku bicara, tunggu sampai aku bekerja, tunggu sampai aku berbuat sesuatu memberitahu kepadamu. Yeah, Psalm 46:10 says, be still and know that I am God. Ya saudara, Mazmur 46 ayat 10 berkata, tinggal tenang, diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Yes. Yeah. And another psalm says, be still before the Lord and wait patiently for him. Yes, dan Mazmur lain juga mengatakan, duduk tenanglah, berdiamlah di hadapan Tuhan dan tunggulah Tuhan.
Nantikanlah Yeah. dia. Standing still is not an inaction as we sometimes think. Nah, saudara, apa yang dikatakan Alkitab mengenai berdiri diam bukanlah berarti kita itu tidak melakukan apa-apa seperti pengertian sederhana kita ini. Standing is doing the plan of God. Saudara, berdiri itu artinya kita melakukan rencana Tuhan. Yeah, it's the art of discipline. You know, it's something that God expects from us because He has commanded us to do that. Itu adalah satu seni disiplin untuk melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita, karena memang itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Because Isaiah already told us, those who wait upon the Lord. Ya, karena buku Yesaya, Nabi Yesaya juga mengatakan pada kita, mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Yes. So if we don't get things done the way sometimes is wrong, you know, we have phone, we have Instagram, we have Facebook, we have, you know, all kinds of chat and whatnot, you know. So we have all these things and we are so busy with it that we have no time to stand still. Nah, saudara, sekarang ini dunia ini kalau saudara lihat penuh dengan sosial media. Sekarang ini kita punya Facebook, kita punya chatting, ada WhatsApp, ada Telegram, ada juga Instagram, ada banyak-banyak yang lain. Dan begitu sibuknya sosial media di dunia ini sehingga kita tidak punya waktu untuk duduk diam. Yeah, McDonald's had a lot of complaints of people because they said, you know, it takes too long to wait for the order. McDonald, saudara, di sana saudara, McDonald mendapatkan keluhan daripada orang-orang karena mereka berkata, terlalu lama pesanan kami keluar. And so they made a study, you know, they did analysis, they were asking people and survey, and they found out that the most, you know, the average is less than 3 minutes. Nah, saudara, dan mereka kemudian menyelidiki hal ini. Dan mereka mempelajari kok orang-orang berkata lama sekali pesanan ini keluar. Dan ternyata mereka temukan bahwa semuanya pesanan mereka itu keluar dalam waktu kurang dari 3 menit. Is that a reason to complain? Apakah hanya menunggu 3 menit saja pun kau gak sanggup? You know, we live in a crazy world. Ya, saudara tahu sekarang ini kita hidup dalam satu dunia yang sangat gila. 3 menit pun gak mau nunggu. You know, you remember the old cameras that still had a film? Yes, saudara mengingat saudara kamera kita dahulu yang masih pakai film yang digulung itu, saudara? That's right. Yeah, you have to put in, you have to wind up, you know, Yes. and then you have like 36 pictures on it. Ya, saudara, ya itu saudara harus buka lagi, saudara, dan kemudian masukkan lagi, saudara. Setelah itu saudara harus gulung lagi, dan kemudian setelah selesai semua, saudara gulung balik lagi, dan saudara hanya punya 36 gambar di situ paling banyak. And they were expensive to develop. So we would take maybe 2 or 3 pictures at the birthday party and then wait for the next birthday party and next. It took a year until you have 36 pictures done. Ya, jadi saudara, karena itu sangat-sangat mahal juga ongkos percetakannya, maka kita pastikan saudara bahwa yang foto-foto yang kita ambil itu hanya yang baik-baik saja. Sehingga dalam 1 tahun mungkin kita hanya punya 36 foto. And now you even don't know if they are good or not. You found out after they were developed. Ya saudara, bahkan ketika kita foto itu pun zaman dahulu, kita nggak tahu hasilnya itu bagus atau tidak. Nanti waktu selesai dicuci, saudara baru tahu kita hasilnya bagaimana. Well, this would not work today. Now it's a selfie. Take a picture, look, take a picture. You know, everything has to be done in a second. Saudara, sekarang ini tidak demikian. Saudara kemana-mana, saudara selfie, kemana-mana, saudara foto, saudara. Dan semuanya itu sangat cepat sekali semuanya. Can you imagine you have to wait 1 month before you develop your film to see what you did yesterday? Saudara, bisa nggak saudara bayangkan bahwa kalau dahulu kita itu mesti menunggu kira-kira 1 bulan untuk melihat foto kita hari ini? Yeah, we cannot stand still. No. Nah, kalau dikatakan itu pada anak-anak zaman sekarang, mereka nggak akan tahan, saudara. What God requires when we have decisions to make that will impact us and our generation, we better know how to stand still and wait. Saudara, tetapi Tuhan berkata dalam pengambilan keputusan ini sangat berbeda. Kalau itu bisa memberikan pengaruh kepada generasi kita yang bawah lagi, kita harus berhati-hati dan tunggulah apa kata Tuhan. Yes. And the second thing God told through Jeremiah is, and look. Dan kemudian yang kedua yang dikatakan Tuhan pada Yeremia adalah lihat. Looking means considering.
Dan lihat ini artinya mempertimbangkan. Yes. Look what God is doing so that you don't miss the direction for today. Lihatlah apa yang Tuhan sudah buat supaya saudara tidak kehilangan arah hari ini. Oh, You know, yes. usually we don't want to look back. We want to look forward. Sering sekali kita nggak mau ngeliat ke belakang lagi, saudara. Kita mau terus melihat ke depan terus. But God speaks in now. You need to know what God is doing now so that you can adjust your life. Tetapi saudara, Tuhan saudara perlu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan sekarang. Itu supaya saudara harus lihat ke belakang terlebih dahulu, supaya saudara tahu ke arah mana ini depannya. In the book of Acts chapter 16, Paul is looking forward to go to Galatia and to preach the gospel there. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 dikatakan, Paulus melihat ke depan untuk berkhotbah di Galatia dan mau memberitakan Injil di sana. And then they wanted to move out into Asia, and the Holy Spirit stopped him there. Dan kemudian mereka mau melanjutkan ke Asia, tetapi Roh Kudus menstop mereka di sana. And kept them away from moving into the rest of Asia Minor. Dan kemudian Roh Kudus menghalangi mereka untuk tidak masuk ke Asia kecil. Yes, and it's interesting, that in Galatians 4:13, Paul says, it was because of an illness that I was first preaching the gospel to you. Dan saudara, dan sangat-sangat menarik sekali karena dalam Galatia 4 ayat 13 dikatakan, karena suatu penyakit aku tidak bisa, aku baru bisa memberitakan firman ini kepadamu. It was very interesting impulse because Paul thought that Galatia was the pit stop where, he was supposed to continue on into Asia Minor, and he was not allowed to do that. Dan saudara, karena sebenarnya saudara bahwa Paulus berpikir bahwa Galatia ini adalah satu batu lompatan yang dia mau pergi kepada Asia kecil untuk memberitakan Injil, tetapi dia tidak diizinkan Tuhan untuk ke sana. You see, sometimes you don't have to wait for some supernatural signs and wonders to direct us to the crossroads of life. Nah saudara, kadang-kala kita memang tidak perlu menunggu kepada satu penglihatan atau satu tanda supranatural untuk mendapatkan sesuatu petunjuk bagi diri kita. Yeah, such as, for example, making career decision. Seperti contohnya untuk membuat keputusan-keputusan karir. Yeah, especially today, young people, they don't know what they want to study. Ya, seperti saat ini saudara, anak-anak muda bahkan nggak tahu apa yang mau dipelajarinya. Yeah, they look, at the university program and they say, I have no idea what to study. Ya saudara, mereka melihat kepada program universitas dan mereka berkata, saudara, aku nggak tahu apa yang mau kupelajari di sini. Yeah, it's funny now how that works. They say, well, I'm going to try, I'm going to see, and if it's not good, then I change my major and go on and on and on. They don't know how to make a decision. Nah, saudara, banyak anak muda berkata, oke lah, aku coba ke fakultas ini, oke lah, aku akan lihat dulu, kalau enggak nanti aku akan pindah lagi ke sana, aku akan ngambil sekolah kejuruan, atau aku akan ngambil standar lain sebagainya. Mereka nggak tahu cara mengambil keputusan. Yes. So, what you do then, you look onto what here the prophet Jeremiah said, look at the old paths. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Lihat apa yang dikatakan Yeremia. Lihat kepada jalan-jalan yang baik di belakangmu. Yeah. Then you see how they have trodden the path, how they have walked, where have they walked, what happened when they walk in those ways. Dan engkau akan melihat di mana mereka berjalan, apa yang terjadi pada saat mereka berjalan, dan juga bagaimana mereka berjalan. Yeah, we need to see God in that. We need to inquire. We need to come to the point where we realize that there's a lot of wisdom on the path of those who walk before us. Kita harus melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada di mana ada Tuhan dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Supaya kita tahu tempat-tempat yang ada Tuhan pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Yeah, because when we are at the crossroads, do not rely on your feelings. Karena saudara, kalau kita ada dalam persimpangan jalan keputusan hidup kita, jangan pernah bersandar kepada perasaan saudara. That can change overnight.
Oh, saudara, karena perasaan saudara itu bisa berubah malam ini juga. But your life is going on for years and years to come. Tetapi saudara, hidupmu itu akan terus pada tahun-tahun yang akan datang dan kau harus menanggungnya. Yeah. Don't trust your emotions. Dan juga jangan percayai emosi saudara. Amen for that. That's why we never make a decision when we are angry, when we are down, when we are disappointed, whatever, discouraged. Don't make a decision because those emotions will lead you the wrong way. Ya, oke. Jadi saudara jangan pernah mengambil keputusan pada saat emosi saudara labil. Jangan pernah mengambil keputusan saat saudara marah, saat saudara kecewa, saat saudara tertekan, saat saudara tertekan. Jangan ambil keputusan karena keputusan itu akan menjadi keputusan yang buruk untuk saudara. Yes. Yeah. So that's why we don't rely on feelings. We don't rely on emotions. We rely on the scripture, the word of God, to guide and direct our lives. Yes, itu sebabnya dalam mengambil keputusan kita tidak boleh bergantung pada perasaan kita atau emosi kita, tetapi kita bergantung kepada firman Tuhan untuk keputusan yang paling tepat dalam hidup kita. Amen. 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 Joshua was told, meditate in a day and night, that you're going to make the right decision as you go along the way, the path. Kepada Yosua Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi hidupmu. And what is this all good if you don't walk in those paths? Yes. Apa sih gunanya keputusan yang baik kalau engkau tidak melakukannya? Keputusan itu berguna ketika kau lakukan. That's why we have the Holy Spirit. We walk with Him, we talk to Him, we listen to Him, and as we do, He guides and directs our steps into the proper way. Yes, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, saudara, supaya setelah kita mendapat arahan tentang keputusan yang benar, Roh Kudus menolong kita untuk dapat berjalan bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan kepada kita sepanjang perjalanan supaya kita memiliki hidup yang sesuai dengan janji Tuhan. Amen for that. Amen. Yes, that's why James says, do not merely listen to the word, so you be deceiving yourself. Dan itu sebabnya saudara, Yakobus berkata, saudara, dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah. Kalau kau hanya dengar dan tidak lakukan, engkau menipu dirimu sendiri. Yes. Do what it says. Lakukan apa yang dikatakan firman. Yes, in Proverbs 28, Psalmo said, verse 26, 28, 26. Dikatakan dalam Amsal 28 ayat 26 dikatakannya. Yeah, those who trust in themselves are fools, but those who walk in the wisdom are kept safe. Ya, dikatakan dalam Amsal 28 ayat 26, siapakah yang percaya pada hatinya sendiri, dia adalah orang yang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Yes. Yes, and therefore all this, stand, look, ask, and walk. God says if you do all these things, you will find rest for your soul. You're going to be comfortably walking with the Lord. Nah saudara, itu sebabnya apa yang kita pelajari hari ini, yaitu dikatakan berdiri, lihat, dan juga saudara, jalan sama-sama. Saudara, itu semuanya penting dilakukan supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mendapat damai dalam hati kita. Amen. Yes, and today we can make a very simple decision and say, no, we are going to walk in the ways of the Lord. We're going to refuse not to obey what God has directed us. Dan hari ini kita akan mengambil satu keputusan yang sangat-sangat mudah, yaitu kita mau berjalan pada jalan-jalannya Tuhan, dan kita menolak semua jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amen for that. And you can see in every church two kinds of people: those who walk in the ways of the Lord, those who know how to stand, how to look, how to wait, and those who make decisions and they have a terrible time, in their lives. That is a big difference between the two people in the congregation. Nah, saudara akan melihat pada saat ini, saudara,
dua kelompok orang di dalam gereja, yaitu orang-orang yang gak sabaran, orang-orang yang mau pengen cepat semuanya, orang-orang yang selalu menuntut. Tetapi ada juga satu golongan orang, saudara, yang mau berdiam diri, yang sabar, dan yang tahu untuk mengendalikan emosi, mengendalikan dirinya, saudara, sehingga mendapat yang terbaik dari Tuhan. Pilih yang manakah saudara di gereja saat ini? Yes. And so, my prayer is that everyone who is watching us and listen to it, that they would understand God has good intention. He has given a direction. We just need to follow. Don't refuse God's counsel. Dan doa saya kepada saudara ialah bahwa saya mau beritahu Tuhan mempunyai sesuatu yang baik bagi saudara. Tuhan mempunyai pemikiran, intensi yang baik, kehendak yang baik bagi saudara. Oleh karena itu, walaupun engkau mungkin belum mengerti, percayalah kepada Tuhan dan ikutilah semua perkataannya supaya baik kehidupan kita. Amen. Yes. And then we're going to have rest in our soul. We're going to be walking with the Lord, knowing His presence, and also all the blessings that come with it. Yes, dan karena kita melakukan itu, kita mempunyai damai dalam hati kita, jiwa kita pun boleh mendapatkan ketenangan, saudara, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan bagi kita. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you that you are not letting us to wander around, not knowing as to where the path is. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan mengembara dalam hidup ini dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup. Jesus says, I am the way. Engkau, Tuhan Yesus, berkata, Akulah jalan. And to come to that position of the way, we need to make proper decisions in our lives. Tetapi untuk sampai kepada satu keputusan di mana kami tahu Yesus adalah jalan itu, kami perlu mengambil keputusan yang benar. And I pray specifically for those who are standing at the crossroads and they don't know what to decide, how to decide, where to go, what to do, that you would give them that help today. Dan hari ini hamba-Mu berdoa bagi semua yang ada dalam persimpangan jalan hidupnya, yang kebingungan, tidak tahu apa yang mau diambil keputusan, tidak tahu kemana mau pergi, dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami semua dalam hal ini. Lord, we want to do your will because we want to please you in our life. Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu karena kami mau menyenangkan Engkau di dalam hidup kami. Bless everyone, I pray in Jesus' name. Berkatilah semuanya kami, doa ini saya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Yes, Amen. 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 Dokter, this is a very powerful message, Dokter. Ini satu firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Because in this life, soon or later, we must make decision. Karena dalam hidup ini, apakah sekarang atau nanti, kita pasti akan membuat keputusan, saudara. And of course, today the word of God is very, very clear to guide us how to make the right decision. Hari ini, saudara, firman Tuhan memberikan kejelasan yang sangat tajam untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Because the wrong decision not only impact to our life, but also to the generation after us. Karena keputusan kita bukan hanya kena pada hidup kita, tetapi juga kepada generasi di bawah kita. So, brother and sister, if you miss some of the session in front, please just go back again and listen, because it is going to bless your life so much. Jadi saudara-saudara, kalau saudara kehilangan bagian yang dimanapun di depan atau di belakang, saudara bisa lihat kembali, dan saudara, karena firman Tuhan ini pasti akan berkati saudara. And if you are blessed, please share to other people so others will be blessed also. Jadi kalau saudara diberkati oleh firman ini, tolong dibagikan juga kepada orang-orang lain supaya orang lain diberkati juga, because everyone must make the right decision in their life. And wrong decision is never good for everybody. Karena semua orang lain juga
keluarga kita perlu mengambil keputusan yang baik dalam hidup, dan keputusan yang buruk itu saudara tidak pernah saudara memberi kebaikan pada kita. So, Amen. thank you so very much, Doctor, and we are so Yes. happy. Yeah, and I feel that next Wednesday is not fast enough to come. And our greetings to you and your family as well, Yes, thank you. Do you have 5 minute time for me Yes, after I do. Yeah, Sure. I'll call you afterwards. Yeah, please. Yes. Yeah. Okay. Thank you, Doctor. Good. See you. Okay. I close this Blessings. one first, and then I call you. Okay. Yeah. Okay, No Doctor. problem. God bless you. Okay. God bless you. Thank you, Bless you. Doctor. Bless See you. you, and God bless. Yeah. Bless. Bye-bye. God bless. Bye bye. Yeah. Oke, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini malam baik sekali dan saya sangat-sangat diberkati, dan saya percaya saudara juga diberkati secara luar biasa, karena ya saudara tahu saya sebagai gembala juga saudara perlu mengambil banyak keputusan, dan kadangkala saudara kita capek itu mikiri akibat dari keputusan kita, padahal keputusannya itu belum diambil. Ya kadang-kadang kita pikir ya kalau kita ambil jalan ini, kita beli ini, kita sewa ini, atau ya mungkin anak-anak muda, ya kebanyakan mungkin anak-anak muda nggak gitu mikir segitu panjang ya, tapi saya ajak saudara untuk berpikir, karena Tuhan Tuhan berikan pada kita otak. Nah kadang-kadang manusia ini bukan nggak punya otak, kita kadang-kadang marah sama orang, lo nggak punya otak. Enggak, bukan dia punya otak, tapi nggak dipakai, itu aja. Jadi Tuhan mau kita memakai otak kita juga. Tapi kadang-kadang saudara kita capek, ya anak muda mungkin berpikir, yang mana yang akan menjadi jodohku, yang mana akan menjadi pekerjaanku, yang mana akan menjadi fakultasku ya. Jadi terus terang saudara kita berdoa, tetapi tentunya tidak semudah itu, karena saudara kita doa pun kadang-kadang kita doa, kita berbahasa roh, tapi sepertinya jawabannya itu kok nggak jelas juga. Ini adalah satu hal yang baik yang disampaikan pada kita, dikatakan begini tadi saudara, dikatakan berdiri dulu, jangan buat apa-apa, tunggu Tuhan, dan kemudian dikatakan lihat kepada yang lalu. Lihat di mana ada Tuhan. Nah, saudara lihat mungkin pada keluarga kita, saudara ya. Lihat di mana Tuhan bekerja pada keluarga kita. Ya mungkin ada keluarga kita itu memang dari dahulunya pemerintahan. Saya percaya saudara juga pasti akan dipakai Tuhan untuk bekerja di pemerintahan. Walaupun memang ada beberapa yang dipakai Tuhan untuk jadi businessman. Itu sebabnya lihat dulu. Karena Tuhan punya cara untuk memakai saudara dan keluarga-keluarga. Nah saudara, kalau saudara lihat juga misalnya ya, kalau anak polisi itu biasanya jadi polisi. Anak dokter itu biasanya jadi dokter. Karena kenapa? Karena memang ada cara Tuhan bekerja pada setiap keluarga. Ya bukan berarti anak polisi nggak boleh jadi yang lain, atau misalnya anak pengusaha nggak boleh jadi yang lain. Boleh. Tapi doakan, tunggu Tuhan, lihat ke arah mana Tuhan bawa saudara. Dan juga kalau kita jatuh cinta juga ya, kalau boleh saya katakan, janganlah cinta buta. Itu makanya tadi firman Tuhan berkata, lihat itu cewek gimana. Apakah dia morotin kamu? Kalau dia udah morotin kamu satu hari ini, dia akan morotin kamu lagi besok. Dia akan morotin kamu lagi lusa. Dia akan morotin kamu seumur hidup kamu. Ya oke, kalau kamu sanggup, kalau nggak sanggup gimana? Ya oke, kalau kamu konglomerat gak apa-apa. Tapi kalau kita nggak sanggup, sayang, masih ada banyak cewek lain di dunia ini. Lihat juga bagaimana cowok itu. Saya pernah saudara melihat cowok itu ya saudara, kayak pulpennya jatuh aja dia minta ceweknya ngambilin. Yang kayak gitu pijak aja saudara. Bukan pijak, ya kalau nggak bisa pijak orangnya, pijak pulpennya aja deh. Jadi saudara ya maksud saya ya lah, kalau udah kayak gitu kok ditahankan lagi. Makanya saudara kalau ada yang jatuh cinta juga lihat. Dan sering sekali Alkitab tadi berkata, kalau engkau tidak dapat arahan, pengen tergesa-gesa, terburu-buru, nggak bisa ngelihat, hidupmu nggak tenang. Jadi saudara ini sangat memberkati saya, karena kita semua, after all, setelah semua yang ada di dunia ini, setelah cowokmu ganteng, pekerjaan yang paling tinggi, setelah rumah besar, setelah kekayaan yang luar biasa, gaji tinggi, dan semuanya, kalau hidup ini nggak tenang juga nggak ada gunanya. Makanya,
Kita kagum juga sama orang gila, saudara ya. Di tengah dunia kayak gini, dia masih bisa ketawa-ketawa sendirian. Sedangkan kita, saudara, stres sendirian juga. Pak saudara, saya nggak ngajak saudara jadi orang gila. Tetapi saudara, mungkin diperlukan kita agak gila dikit supaya kita bisa senang, dalam arti kata. Agak gila dalam keberanian kita menunggu Tuhan. Di tengah desakan-desakan dunia yang luar biasa. Agak gila di dalam keberanian kita untuk percaya kepada firman. Di tengah-tengah segala sesuatu fakta-fakta yang berkata tidak mungkin. Saya percaya saudara pasti ada kebahagiaan di situ. Anyway, thank you so very much. Saya percaya saudara pasti diberkati luar biasa. Dan doa saya selalu saudara sehat. Dan di tengah-tengah COVID dan segala macam ini, itu tidak ada mengena pada saudara. Dalam Mazmur 91 dikatakan saudara bahwa tidak ada penyakit sampar yang kena kepada saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menjadi pelindung kita. Terima kasih buat malam yang baik ini, luar biasa. Di sini ada banyak sekali, ada anak saya ini Elizabeth, ada Chris Mantoni, Tuhan Yesus berkati Chris Mantoni, ada juga Natasha Pasca Manalu, thank you so very much, ada Tirama Silaban, ada Indra Silalahi, thank you so very much for everybody of you. Mohon maaf hari ini Ibu Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita. Ya, terima kasih ya, sehat ya. Terima kasih untuk doanya, sehat sama-sama, kita sehat. And have a good night, ya, miliki malam yang baik. Jangan lupa nanti besok kita akan ketemu dalam ibadah doa syafaat kita di semua sosial media GKI. Dan jangan lupa Kamis nanti kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta James Singh dari Punggol, Singapura. Bukan Kamis pula lagi. Sabtu nanti jam 1 siang. Ya saudara, jam 1 siang kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta James Singh dari Punggol, Singapura. Dan doa saya, malam ini malam baik, ada kekuatan, ada kesegaran mengalir pada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, yang sehat tetap sehat dan dikaruniakan panjang umur, tidak sakit, tidak kena virus corona dalam nama Yesus. Dan saya berdoa ada peningkatan dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan bagian kita melakukan firman Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada goncangan, bukan berarti tidak ada tekanan, tapi pasti ada kemenangan. Karena kita tahu di dalam Kristus, perjuangan adalah keharusan, tetapi kemenangan adalah kepastian. So, have a very good night. Thank you so very much. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk kebersamaannya. I can feel your love. Thank you so very much. Dan dari saya di sini dan juga istri saya yang tidak di sini, seperti biasanya kami akan mengatakan berkati saudara, haleluya, dan juga salam kemenangan iman, dan juga saudara, shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kekayaan ilahi memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wow, thank you so very much. Oh, happy. God bless you. God bless you. My friend, Tuhan berkati nakku, happy. Tuhan berkati Jevanya Simanjorang. Tuhan berkati luar biasa. Tuhan berkati Kakak Rita. God bless. See you. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless and God bless.